If you ask me, who knows the best about the meaning of education, then I would say, my mother. A mother is light from the seventh galaxy that brightens my soul, endless and eternal light. She is the wind that plays the music of life, so beautiful and miraculous. Sekolah iku apa ya, Jon? Sekolah iku tempat kita belajar, Kar. Biar pinter, biar ndak bodoh. Terus ke sekolah boleh bawa kambing ndak? Kowe pikir kambing bisa sekolah, toh, Kar? Ngawur kowe. Kalau kamu capek, istirahat neng omah wae. 14 kilo loh, kamu bolak-balik. Kalau aku ingat Sekar, aku ndak pernah ngerasa kayak lelah, Pak. Aku cuma ingin Sekar jadi anak yang pintar. Anak ibu belum genep berumur 7 tahun, nggak bisa sekolah. Anak saya ndak bisa sekolah. Nyuwun tulung, Bu. Sekar diterima di sini, Bu. Nyuwun tulung, Bu. Bukan saya yang bikin peraturan. Ibu datang saja lagi, 2 bulan lagi. Mudah-mudahan anak ibu diterima dengan baik di sini. Nyuwun tulung, Bu. Tolong Sekar diterima di sini, Bu. Tolong Sekar jadi anak yang pintar, Bu. Ibu, tolong, Bu. Tolong bantu Sekar jadi anak yang pintar, Bu. Kuliah. Coba ulangi bicaramu lagi, Mbak Yu. Sekar Pak Lupi mau kuliah. Anak saya mau jadi sarjana. Sarjana. Ence. Boya sampean itu ndak usah dagelan, Mbak Yu. Ndak usah neko-neko. Iya, Mbak Yu. Sampean itu ndak usah macem-macem. Mbok yo ngilo karo gitokmu dhewe. Kuliah itu biayanya banyak loh. Memangnya kamu itu mau bayar pakai apa? Nah, pakai duit apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serliana Sevatra dari kelas manajemen 19D. Di sini saya ingin mereview salah satu film drama Indonesia yang berjudul Mars, Mimpi Ananda Meraih Semesta. Mars merupakan salah satu film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 4 Mei 2016. Film ini dibintangi oleh Kinar Yosi sebagai Tupon, Acha Septriasa sebagai Sekar Palupi, Teguh Rifani Wikana sebagai Surip, Khori Asdil Alam sebagai Ustadz Ali, dan Chelsea Riansi sebagai Sekar Palupi kecil. Diadaptasi dari novel yang berjudul sama. Tentang perjuangan seorang ibu di daerah Gunung Kidul yang berjuang demi pendidikan anak sematawayangnya. Film ini adalah potret kemiskinan dan kebodohan yang lazim melanda daerah pedalaman. Tetapi, biasanya justru dari orang-orang gigih, masyarakat miskin yang penuh keterbatasan ini yang melahirkan sosok orang-orang yang luar biasa. Dari pasangan suami istri yaitu Surip, seorang buruh pemecah batu, dan Tupon, seorang perempuan lugu yang buta huruf, tetapi punya keinginan kuat untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, agar menjadi orang yang pintar. Sekar Palupi kecil, pada awalnya masuk sekolah, suka bolos dan malas untuk pergi ke sekolah, karena sering diejek oleh teman sekolahnya. Sehingga akhirnya Sekar Palupi dikeluarkan dari sekolah. Dan berubah ketika Sekar kehilangan bapaknya, yang meninggalkannya untuk selama-lamanya, karena kecelakaan kerja yang dialaminya di pertambangan batu. Sejak saat itu, Sekar berjanji kepada si Mbok akan sekolah lebih rajin dan bersungguh-sungguh. Sebelum meninggalkan, bapaknya juga berpesan kepada Sekar agar bisa menjadi kebanggaan bapak dan si mboknya. Pasca kehilangan suaminya, Ibu Tupon berjuang sendiri dengan menjadi
penjual tempe keliling untuk membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya Sekar. Alur cerita mulai mengharu biru ketika Simbok berjuang mencarikan pensil untuk Sekar belajar di tengah hujan yang deras. Alunan soundtrack lagu ungu yang berjudul Doa untuk Ibu sangat pas dan menguras emosional kita tentang sosok ibu. Dan ini cukup sukses membuat buliran air mata saya menjatuh. Ini didapat hanya pada saat adegan ketika ada kepala dusun yang menawarkan seorang duda beranak satu yang ingin menikahi Sekar. Di sini, ejekan dan cibiran mulai ketika Simbok menyampaikan penolakan Sekar akan dipinang tersebut dengan alasan ingin melanjutkan kuliah. Sekar dan Simbok menuju kota Malioboro untuk mencari rumah paleknya yang berada di Malioboro tanpa disengaja menemukan dompet dan ternyata adalah milik Ustadz Ngali. Disinilah awal cikal bakal kemudahan Sekar melanjutkan kuliah. Sekar memperoleh biaya siswa dari sebuah universitas di Yogyakarta. Sekar bertemu dengan seorang astronomi terkenal yang mengatakan bahwa fakta mayoritas dan bahkan hampir semua pelaku bunuh diri di Gunung Kidul adalah karena faktor kemiskinan dan karena tidak adanya pekerjaan yang layak di kota tersebut. Banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan karena daerah yang tandus dan kekeringan yang panjang, sehingga perlu perhatian dari pemerintah. Sekar berhasil menjadi sarjana terbaik di Oxford, London. Ia mendapatkan berita yang sangat memukul jiwa dan membuatnya syok. Semua kebanggaan yang ia bawa untuk ditunjukkan kepada simboknya tidak bisa ia wujudkan, karena ternyata simboknya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Film ini bagus karena menyajikan motivasi perjuangan meraih mimpi untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Bisa jadi spirit untuk kaum muda agar tidak malas sekolah. Di tengah konflik adanya kekurangan film ini, secara teknik, buat saya film ini bagus. Dari sisi yang lainnya, dari tema yang mendidik hingga pemain yang emosional tentang sosok perjuangan seorang ibu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Pesan saya, yuk sayangi orang tua kita di saat kita masih dapat memeluknya dan merangkulnya. Dengan kasih sayang kita, wujudkan segala yang mampu kita berikan untuk orang tua. Karena ketika orang tua sudah tidak ada di sisi kita untuk selama-lamanya, semua yang kita ingin berikan akan terasa sia-sia. Hanya doa yang bisa kita berikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.